Gue yakin, di antara lo pasti punya temen yang bekerja sesuai dengan passionnya. Nah pertanyaannya bro, apakah lo bekerja sesuai dengan passion lo juga? Atau jangan-jangan, sampai sekarang lo masih nggak tahu passion lo apa? Tenang bro, lo tonton video ini sampai habis. So, stick around. Hai semua, perkenalkan, nama gue Ama Al-Katiri dan gue adalah seorang blogger yang menulis konten mengenai perkembangan diri. Gue ngerti kenapa lo belum menemukan passion lo, karena lo belum subscribe channel gue ini bro. Canda bro. Back to our topic. Langkah pertama to finding your passion adalah bereksperimen. Mungkin beberapa dari kalian itu masih belum menemukan passionnya. Dan mungkin bro, hal ini terjadi karena kalian masih melakukan hal yang sama setiap harinya. Albert Einstein itu mengatakan orang yang insane adalah orang yang melakukan hal yang sama terus-menerus dan mengharapkan hasil yang berbeda. Jika kalian bro hidup dalam rutinitas yang sama bertahun-tahun, maka gak heran jika sampai sekarang kalian masih belum menemukan passion kalian. Passion itu tidak akan kalian temukan jika terus-menerus kalian melakukan hal yang monoton, karena hasilnya pun juga akan sama. Lo baru akan nemuin passion lo ketika lo berani keluar dari zona nyaman untuk mencoba hal baru. Yes, kalian akan menemukan passion kalian ketika kalian bereksperimen dengan mencoba hal-hal yang belum pernah kalian coba sebelumnya. Semakin banyak eksperimen yang kalian lakukan di dalam hidup kalian, semakin besar peluang juga untuk menemukan passion kalian. Mungkin ada yang berpikir bahwa menemukan passion itu sulit, membutuhkan waktu, energi, usaha. Bener bro. Karena kalau gampang, pasti banyak orang di luar sana yang udah tahu passionnya apa. Tapi pertanyaannya, emang banyak? Di sini, gue gak memberikan tips and trick super cepat bro. Karena emang gak ada. Lo butuh banyak bereksperimen, mencoba hal baru, keluar zona nyaman, dan keluar dari rutinitas sampai lo merasakan adanya gairah dan antusiasme ketika lo melakukan hal-hal baru. Langkah yang kedua adalah merefleksikan ke pengalaman yang membuat diri kalian merasa enjoy. Gue yakin, pasti kalian punya pengalaman yang menyenangkan. Tapi, pernahkah kalian merefleksikannya? Mungkin di antara kalian ada yang suka nulis, gambar, nyanyi, atau bermain alat musik. Siapa tahu bro, salah satunya itu adalah passion lo. Kalian coba deh refleksiin ke pengalaman dari masa kecil hingga dewasa yang nunjukin betapa antusiasnya diri kalian ketika melakukan pengalaman tersebut. Mungkin kalian merasa lebih berenergi dan antusias ketika berbicara tentang politik. Mungkin bro, itu nunjukin bahwa passion lo ingin menjadi politikus. Ketika lo merefleksikan dan mengamati pengalaman yang membuat diri lo enjoy, mungkin di sana jawaban dari passion lo itu apa. Pada akhirnya bro, hanya kalian sendiri yang tahu apa itu passion kalian ataupun bukan. Jadi fokus aja pada apa yang kalian rasakan dan nggak perlu peduli terhadap komentar orang lain. Gue teringat pernyataan dari Bon Jovi. Dia bilang, nothing is as important as a passion. No matter what you want to do with your life, be passionate. Nggak ada hal yang lebih penting lagi dibanding passion. Apapun yang ingin lo lakukan di dalam hidup lo, be passionate. Lakukanlah dengan passion. Langkah yang ketiga adalah bagaimana kalian menggunakan waktu dan uang kalian. Waktu yang kalian habiskan di sela-sela pekerjaan mungkin mengungkapkan passion kalian itu apa. Gue teringat ketika gue bekerja, seringkali gue menggunakan waktu luang gue untuk membaca buku, terutama buku-buku yang berhubungan dengan perkembangan diri. Dan gue melihat pengeluaran uang gue ternyata bro, banyak sebagian uang gue keluarkan untuk menghabiskan beli buku, e-book, berlangganan audiobook, ataupun mengakses blog. Lalu gue melihat pola yang sebenarnya itu kurang lebih sama. Dan pola ini kayak udah berulang berkali-kali. Hingga akhirnya gue menyimpulkan bahwa gue memang sangat passionate terhadap topik perkembangan diri. Dan itulah alasan mengapa gue membuat YouTube ini. Jika lo melihat ke dalam diri lo bro, mungkin lo juga memiliki pola serupa. Tetapi mungkin karena lo sibuk, lo gak menyadari pola dari kebiasaan yang udah terbentuk. Misalnya gini, kalau lo suka dengerin podcast,
Podcast apa yang lo denger? Gue dengerin podcast berkaitan sama climate change bang. Mungkin passion lo menjadi aktivis lingkungan. Mungkin di antara lo menyukai dunia kecantikan. Dan bisa jadi beauty vlogger adalah passion lo. Waktu dan uang yang lo habiskan itu mencerminkan hal yang lo anggap bernilai dan kemungkinan besar itu adalah passion lo bro. Langkah yang keempat adalah topik apa yang sering lo bicarakan. Ini juga menjadi clue bro. Apakah kalian menyadari bahwa kalian sering membahas hal-hal di luar dari pekerjaan kalian? Mungkin kalian suka membahas tentang sepak bola, sejarah, game, atau apapun lah itu. Ketika lo enjoy sama topik yang sedang lo bahas, lo akan lupa sense of time. Kenapa? Karena betapa senang dan antusiasnya diri lo ketika membicarakan topik tersebut. Pertanyaannya bro, apakah lo pernah memikirkannya? Apa yang gue sharing di sini itu benar-benar subjektif berdasarkan pengalaman gue. Dulu gue sering ngobrolin hal tentang buku, pola hidup sehat, productivity, dan lain-lain. Dan gue ngerasa bahwa nggak semua orang bisa gue ajak ngobrol tentang topik-topik yang gue passionate banget. Tapi ketika gue membicarakannya dengan beberapa orang tertentu, tanpa gue sadar, gue ngerasa lebih berenergi dan termotivasi. Dan waktu berlalu begitu cepat bro. Coba kalian pikirkan bro, momen-momen yang sering terjadi seperti ini di hidup kalian. Karena gue percaya bahwa sebenarnya hal yang lo cari itu udah ada di dalam diri lo. Dan lucunya, sering kita mengulangi perilaku ini berulang-ulang tanpa kita sadar. So, kalau lo bro ingin tahu passion lo apa, coba deh mikirin momen-momen di mana lo tuh banyak ngomong karena bisa jadi itu passion kalian. Yang kelima adalah perhatikan hal-hal yang membuat kalian terinspirasi. Pasti kalian pernah kan membaca atau menonton sesuatu yang membuat kalian terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Mungkin bro, itu tanda bahwa passion lo ada di situ. Hal ini benar-benar terjadi pada diri gue. Sedikit cerita bro, jadi di tahun 2018 gue lagi suka-sukanya dengerin podcast. Dulu podcast masih belum kayak sekarang, banyak tersedia platform yang emang nge-provide podcast. Gue ingat gue dengerinnya itu masih pakai platform yang namanya Inspigo. Bayar 50.000, dengerinnya bisa 3 bulan. Di sana itu banyak bintang tamu dari berbagai industri, dari industri kreatif sampai pengusaha. Disitulah gue menyadari gue terinspirasi oleh kisah-kisah pengalaman hidup orang yang membuat gue ingin melakukan hal yang sama. Dan akhirnya bro, gue mulai menggali lebih dalam lagi tentang podcast. Gue lihat tuh benang merahnya dari gue dengerin podcast. Ternyata gue ngebuat YouTube ini, gue nulis artikel karena gue terinspirasi sama orang-orang di podcast yang gue dengerin. Poin yang gue pengen highlight di sini, ketika lo mendengarkan, menonton, dan hal tersebut membuat diri lo terinspirasi, saran gue bro, lakuin hal yang membuat lo terinspirasi, belajar lebih banyak lagi, dan gali lebih dalam lagi, sampai lo ngerasa diri lo udah lebih baik. Jika lo merasa hal yang lo lakuin itu udah jauh lebih baik dibanding sebelumnya, barulah lo bisa mempertanyakan, kira-kira hal yang lo lakuin ini passion lo atau bukan. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video gue kali ini. Dan jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, subscribe, share, dan juga komen. Gue harap 5 langkah ini dapat membantu kalian untuk menemukan passion kalian. So, thank you once again. Gue Amal Katiri, and I'll see you next time.